Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Syedah Islam, channel yang selalu menyajikan konten Islam terpopuler hari ini. Oke, para sobat sekalian, kali ini saya akan meresap sebuah video yang luar biasa. Kali ini perdebatan antara Islam dan Kristen. Di pihak Islam ada Ustadz Zuma, Ustadz Zuki, dan Ustadz Hendi. Dan di pihak Kristen ada para pendeta. Oke, para sobat beriman, kali ini perdebatan ini akan membahas tentang Al-Quran dan Bible. Oke, para sahabat beriman, jangan lupa like, komen, dan share. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Marilah kita tonton video ini bersama-sama. Ini dia videonya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Lagi 5, 4, 3, 2, 1, live, go. Iya, dari saya ya. Kita sudah on air, sebentar kita pembukaan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ikhwan filah yang senantiasa menantikan tayangan-tayangan dari Zojahidin Cakrawala Cemerlang. Tentunya kita berjumpa lagi atas rahmat Allah Azza wa Jalla, Tuhan Sang Pencipta yang selalu menerangi kita semua. Dan ikhwan sekalian, malam ini adalah malam yang sangat spesial. Kita kedatangan seorang tamu yang belum pernah tampil sebelumnya, yaitu Pak Gembala Are Elilaya. Shalom malam Pak Are Elilaya. Iya, malam juga Pak ya, malam bagi semuanya. Tuhan memberkati kita ya. Iya, terima kasih ikhwan filah. Tentunya Pak Gembala Are Elilaya ini akan berdialog dengan panutan kita, yaitu Gurunda Zuma Zulkifli M. Abbas. Assalamualaikum Gurundaku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, merdu sekali. Kita sekarang sudah menyaksikannya bahwa dua narasumber ini siap sedia untuk melakukan dialog, yang dimana topiknya adalah bukti kitab yang berasal dari Tuhan. Dan bukti-bukti ini akan disajikan oleh kedua narasumber kita. Tanpa berpanjang lebar lagi, maka kita akan masuk ke segmen pertama, yaitu segmen opening statement dari masing-masing pihak. Yang pertama akan memberikan opening statement adalah Pak Gembala Eri Elilaya. Pak Eri Elilaya siap? Oke, baik. Siap, oke. Oke, kalau begitu timer berjalan, opening statement meluncur, silahkan. Iya, malam bagi kita semuanya. Tuhan kiranya yang berikan hikmat bagi kita untuk kita bisa memahami, mengerti dengan baik ya. Ini mengenai bukti sebuah kitab berasal dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ya. Jadi logikanya begini, bahwa manusia tidak mungkin dapat mengenal Tuhan ya kalau Tuhan itu tidak memperkenalkan dirinya, karena dia memang transenden ya, dia tidak bisa kita lihat. Maka sangat wajar kalau ia harus memperkenalkan dirinya. Nah, Tuhan menghendaki supaya manusia tidak binasa. Sebab ketika manusia jatuh dalam dosa, maka ada sesuatu hal yang membuat manusia tidak bisa berhubungan dengan Tuhan, yaitu kekudusan Tuhan, kemahakudusannya membuat manusia yang berdosa tidak bisa menghampirinya. Kan seperti itu ya. Nah, supaya manusia tidak binasa, maka ia memberitahukan seperti apa sih dirinya dan bagaimana supaya manusia itu memperoleh keselamatan yang kekal. Karena dalam catatan logika Alkitabnya bahwa upah sebuah dosa itu adalah maut, begitu ya. Kita tahu bahwa ketika Adam jatuh dalam dosa, dia hanya memakan buah satu biji, ya, dan hukumannya adalah kebinasaan, begitu ya. Nah, supaya manusia dapat mengenal dia dengan baik, maka sangat logis ya jika ia mengilhamkan sebuah kitab ya, atau sebuah kitab suci atau wahyu yang dapat dimengerti oleh manusia. Nah, kita melihat, saya percaya bahwa Tuhan memakai bahasa manusia dan bukan bahasa sorga untuk menjelaskan siapa dirinya, apa yang hendak ia sampaikan kepada manusia. Tetapi ada hal yang harus kita pahami juga, bahwa ketika Tuhan mengilhamkan sebuah kitab, tentu iblis juga akan melakukan hal yang sama seperti itu. Dia akan mengilhamkan juga kitab lain yang dibuat semirip mungkin, begitu ya.
Supaya apa? Supaya ya manusia bisa tertipu, ya. Jadi supaya manusia tidak tertipu, maka Allah mengirimkan sebuah kitab yang punya keunikan sendiri, yang mungkin tidak bisa dimiliki oleh kitab yang dibuat oleh manusia. Yang pertama itu kita tahu bahwa kitab yang dilakukan Tuhan itu secara logikanya ya, kitab yang dilakukan oleh Tuhan itu pastilah mencerminkan sifat-sifat Tuhan itu sendiri, karena itu kitab miliknya. Jadi misalnya kita tahu bahwa sifat Tuhan itu maha benar. Jadi kalau sebuah kitab itu dilakukan oleh Tuhan yang maha benar, maka kitab itu tidak boleh ada satu kesalahan huruf di dalamnya. Ya, kesalahan huruf tidak boleh ada. Ya, begitu ya. Nah, yang kedua, kitab yang dilakukan oleh Tuhan yang maha benar, dia juga adalah maha suci. Jadi kalau Tuhan yang maha suci itu mengilhamkan sebuah kitab, maka kitab itu akan mengajar umatnya untuk memiliki standar moral yang paling tinggi. Ya, jadi logikanya begini, kitab manapun yang mengajarkan standar moral yang paling tinggi, maka itu bisa dipastikan secara logika bahwa kitab itu berasal dari Tuhan yang maha benar dan maha suci atau maha kudus. Selain Tuhan itu maha benar, maha suci, maha kudus, dan juga yang maha tahu. Ya, jadi kalau sebuah kitab itu berasal dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, tentu dia akan sanggup menceritakan kepada manusia bagaimana bumi ini diciptakan dan bagaimana kronologisnya seperti itu ya. Bagaimana dunia ini bisa tercipta secara luar biasa, kompleksitasnya begitu luar biasa. Nah, kitab itu juga sanggup menjelaskan kepada manusia bagaimana dunia ini nanti, ya, menceritakan hal yang sudah lalu, ya, dan menceritakan apa yang akan terjadi, kan seperti itu ya. Jadi kitab itu harus memang mampu memberikan kepada manusia, kalau bahasa saya pikir teman-teman muslim juga memahami itu, bahwa kitab itu akan berisi nubuatan-nubuatan. Ya, kitab itu pasti berisi nubuatan, dan nubuatan itu harus digenapi dengan sempurna. Ya, jadi kitab itu harus mampu menjelaskan bagaimana dunia ini tercipta, dan bagaimana juga nanti akhir daripada dunia ini, dan bagaimana perjalanan sejarah seperti itu, dan itu harus terliput dengan baik, ya. Dan kitab itu akan terkoneksi juga dengan yang namanya sains, ya, terkoneksi dengan sains atau saling ini saling mendukung ya. Jadi apapun misalnya yang penemuan-penemuan yang ada itu akan meneguhkan apa yang dituliskan oleh sebuah kitab. Ya, jadi dari hal itu saja kita bisa bisa membuat sebuah penilaian bahwa kitab suci yang berasal dari Tuhan itu akan mencerminkan sifat-sifat 10 dalam detik. kitab itu. Ya, sekali lagi, kitab suci yang berasal dari Tuhan akan mencerminkan sifat-sifat di dalamnya. Kira-kira demikian. Terima kasih. Iya, terima kasih untuk opening statement yang sangat-sangat menggambarkan bagaimana keimanan dari kekristenan itu berjalan dan diimani tentunya. Sekarang Ikhwan Filah, sebentar ada gangguan teknis. Bentar ya, bentar. Cek, sekarang gimana? Untuk yang di live comment, sudah terdengar? Bagus. Ya, yang di live comment kalau sudah terdengar kasih tahu ya. Ayo kasih tahu. Nah, udah ya. Oke, kalau begitu sekarang kita akan lanjut untuk mendengarkan opening statement dari Gurunda Zuma. Gurunda Zuma, waktu dipersilahkan, timer berjalan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan pencipta alam semesta yang begitu mulia, begitu cinta dan kasih sayang terhadap makhluknya, sehingga ketika menunjuk makhluk untuk menjadi pemimpin di muka bumi, tidak membiarkan makhluknya itu kebingungan, sehingga dia mewahyukan kitab suci sebagai penuntun di dalam kehidupannya dalam segala aspek. Dan juga tentu kita panjatkan ucapan terima kasih kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW dengan memperbanyak salawat, karena beliaulah sehingga kita bisa
mendapatkan pengajaran dari bahasa-bahasa yang kemudian termaktub di dalam ayat suci Al-Quran. Bahasa dalam arti kata simbol dari Allah, dari Sang Pencipta alam semesta, yang memberikan sebuah pengajaran berupa bahasa langit yang kemudian ditelaah menjadi sebuah pedoman dalam hidup. Baik para sahabat sekalian, salam kenal buat abang saya yang dari Kristen ya. Kita pertama kali berjumpa di sini, mudah-mudahan diskusi kita ini merupakan ajang persaudaraan yang tidak membuahkan sebuah pertentangan dalam hal persaudaraan sebangsa dan setanah air. Baik, tema yang saudara pilih berkaitan dengan pembuktian kitab Al-Quran dan juga kitabnya sahabat Kristen sebagai kitab yang berasal dari Tuhan Pencipta alam semesta. Jadi ketika berbicara mengenai kitab, maka umat Islam itu senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai satu-satunya kitab ya yang ada di atas muka bumi ini yang berasal dari Allah untuk saat sekarang. Jadi kitab suci Al-Quran adalah kitabnya umat Islam, di mana menurut kami umat Islam, Al-Quran itu adalah ilham. Al-Quran itu adalah wahyu yang Allah wahyukan kepada sosok manusia bernama Rasulullah Muhammad SAW melalui perantaraan Roh Kudus atau malaikat Jibril yang sampai pada saat sekarang disampaikan dengan cara mutawatir. Lalu kemudian Al-Quran sendiri yang bercerita tentang dirinya. Pembuktian bahwa Al-Quran yang datang diwahyukan pada masa jahiliyah, di mana belum ada sedikit pun tersentuh hal-hal yang bersifat eksklusif pada saat itu, Al-Quran sudah berani menantang siapapun dengan menyatakan dirinya. Sesungguhnya kamilah yang mewahyukan Al-Quran, kami juga ya bilang kami juga lah yang akan menjaganya. Itu diberitakan dalam Al-Quran beberapa 1400 tahun silam, bahwa Al-Quran itu menyatakan dirinya sebagai kalimat Tuhan yang kemudian diwahyukan oleh Tuhan, dan Tuhan itu sendirilah yang akan menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafizun. Itu adalah merupakan simbol dari kitab suci Al-Quran. Nah, lapas Al-Quran dari segi bahasa adalah bacaan atau himpunan huruf dan kalimah. Ini berdasarkan apa yang tertuang kemudian dalam Al-Quran itu sendiri. Sesungguhnya kamilah yang berkuasa mengumpulkan Al-Quran itu di dalam dadamu dan menetapkan bacaannya pada lidahmu. Oleh itu, apabila kamu menyempurnakan bacaannya kepadamu dengan perantaraan Jibril, ya, maksudnya ketika Allah menyempurnakan bacaan itu melalui perantaraan Jibril, maka ikra, maka bacalah menurut bacaan itu. Itu diterangkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Qiyamah. Lalu kemudian, bukti Al-Quran itu berasal dari Sang Pencipta alam semesta. Al-Quran itu kita pahami ya, bahwa dia adalah sebuah kitab yang kemudian dapat dilihat, dapat dirasakan, dapat dihafalkan, dapat dibaca dengan baik, dan itu tidak ada hal yang bertentangan dengan akal manusia. Untuk mengetahui bahwa Al-Quran itu benarkah firman Allah atau dia hanya merupakan karangan, yang pertama, kemungkinan Al-Quran itu merupakan karangan orang Arab. Yang kedua, kemungkinan karangan Rasulullah Muhammad SAW. Yang ketiga, berasal dari Allah. Jadi ada tiga di sini. Kemungkinan dikarang oleh orang Arab, kemungkinan dikarang oleh Rasulullah Muhammad SAW, atau betul-betul Al-Quran itu bersumber dari Tuhan Pencipta alam semesta. Ini yang akan kita bahas. 10 detik. Ini yang akan kita bahas 3 poin ini. Apakah karangan? Apakah karangan orang Arab, karangan Rasulullah SAW, atau memang betul-betul adalah kitab yang berasal dari Pencipta alam semesta. Demikian untuk sementara. Iya, dicukupkan saja, waktu digunakan dengan maksimal oleh Guru Nazuma dan ikhwan filas kalian juga Tritunggal yang ada menonton di live comment. Ini adalah segmen pertama dan sekarang kita akan memasuki segmen kedua, yaitu 5 menit untuk masing-masing narasumber selama 3 kali putaran, yang di mana di 30 detiknya akan diinfokan sehingga para narasumber bisa langsung menuju ke pertanyaan di 30 detik terakhir. Untuk masing-masing narasumber bisa dipahami? Insya Allah. Ya. Oke, baik. Oke, thank you. Kalau begitu kita akan langsung masuk ke segmen kedua. Ikhwan jelas kalian. Afwan, ada motor lewat.
yang akan dimulai oleh Gembala Are. Gembala Are, waktu kami persilahkan, timer berjalan. Baik, iya. Tadi seperti tadi kita sepakati bersama, bukti sebuah kitab itu berasal dari Tuhan ya, yang menciptakan langit dan bumi. Dan karena itu adalah kitab yang berasal dari Dia, tentu kitab itu akan mencerminkan sifat-sifatnya gitu ya. Ibaratnya seperti kita punya diari gitu ya, catatan tentang kehidupan kita, situ semua tertuang gitu. Makanya saya katakan tadi, bukti logisnya itu bahwa kitab yang berasal dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu, dia maha benar, maka kitab yang dia ilhamkan pasti benar, tidak mungkin ada kesalahan penulisan di dalamnya. Ya, saya sudah menganalisa, mencari tahu, membuka Alkitab ke dalam bahasa aslinya bahwa tidak ada kesalahan penulisan di dalamnya. Satu huruf pun tidak ada. Jadi kalau ada satu kesalahan penulisan di dalam sebuah kitab itu, maka bisa dipastikan itu bukan kitab yang berasal dari Tuhan yang maha benar. Ya, sebab apa? Karena Tuhan yang punya kitab, karena yang mengilhamkan, maka tidak mungkin ada potensi ada kesalahan. Karena yang dipertaruhkan itu adalah kredibilitas daripada sang pencipta itu sendiri. Ya, jadi sebuah kitab itu berasal dari Tuhan yang ia ilhamkan atau diwahyukan, tidak boleh ada kesalahan penulisan di dalamnya. Satu huruf pun, baik itu angka, baik itu juga nama kota, ya dan lain sebagainya. Kalau ada orang tidak bisa memahami Alkitab, bisa dimaklumi karena Alkitab ditulis dalam rentang waktu yang cukup lama, sekitar kurang lebih 1.600 tahun oleh 40 penulis yang punya latar belakang berbeda, ditulis pada zaman yang berbeda dan perpolitikan yang berbeda. Ya, jadi mungkin orang bisa salah paham begitu ya. Nah, yang kedua adalah tadi itu sifat Tuhan yang Maha Kudus, Maha Suci Dia adanya. Tentu kalau memang kitab itu diilhamkan oleh Tuhan yang Maha Suci, Maha Kudus adanya, maka kitab itu akan mengajarkan standar moral yang paling tinggi. Lah, kenapa saya percaya kitab ini firman Tuhan dari yang menciptakan langit dan bumi yang Maha Kudus, Maha Suci? Karena Alkitab mengajarkan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu standar bagi orang Kristen. Nah, di atas itu ada standar yang Tuhan tuntut kepada orang Kristen, yaitu kasihilah musuhmu dan mintalah berkat bagi orang yang mengutuki engkau. Itu adalah standar moral yang paling tinggi. Kalau seluruh umat manusia di muka bumi ini saling mengasihi sama manusia saja, sekalipun beda pandangan, beda pikiran, maka tidak perlu kita ada tentara, tidak perlu ada pertikaian, rumah kita tidak perlu dijaga, polisi tidak perlu ada. Ya, jadi kitab yang berasal dari Tuhan yang Maha Suci, Maha Kudus, pastilah kitab itu akan mengajarkan atau mendidik umatnya untuk memiliki moral yang paling tinggi. Ya, Alkitab mengajarkan apa yang kamu kehendaki supaya orang perbuat, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Orang Kristen dituntut untuk memulai sesuatu hal yang positif, yang baik. Tidak menunggu orang berbuat baik, ya, tetapi dia memulai sesuatu hal yang baik. Begitu. Itu yang Alkitab tuntut kepada orang-orang yang percaya kepada Alkitab itu. Nah, yang ketiga adalah Tuhan itu adalah maha tahu begitu ya. Jadi karena Tuhan itu maha tahu, tentu dialah yang mengetahui bagaimana bumi ini terjadi. Ya, bagaimana? Di dalam Alkitab pada abad-abad 15 begitu ya, Kopernikus mengatakan bahwa bumi ini bulat begitu. Ya. 2.700 tahun sebelum 2.200 tahun sebelum Kopernikus dan Galileo mengatakan bumi ini bulat, Tuhan sudah memberitahukan kepada Yesaya bahwa bumi ini bulat begitu. Yesaya pasal 40 ayat 22. Bahkan senada dengan itu atau sekontemporer dengan itu, ya dikatakan bahwa di dasar laut itu ada arus begitu. Matthew Maury, salah seorang penemu yang menemukan oceanograf itu, ya dia melihat membaca Yunus pasal 2 ayat yang ketiga bahwa di dalam dasar laut itu ada arus. Dia coba begitu dan ternyata betul begitu. Di dasar laut itu ada arus yang kencang gitu ya. Nah, bahkan Alkitab sudah menubuatkan bagaimana nanti akhir daripada dunia ini. Ya, dulu dinubuatkan bahwa Romawi itu akan muncul ya, dan ternyata betul, tetapi nanti Romawi akan muncul lagi, itu Eropa sekarang. 30 detik. Jadi itu sudah semua sudah terjawab. Dan Alkitab memberitakan itu semua dengan detail begitu. Jadi tidak ada satu nubuatan dalam Alkitab yang tidak tergenapi. Ya, semua tergenapi dengan sempurna.
Nah, itu yang membuat saya percaya bahwa kitab ini benar-benar wahyu dari Tuhan. Ya, jadi tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya. Kira-kira seperti itu, ya. Iya, terima kasih untuk penggunaan waktunya yang dihabiskan dengan penjelasan. Oke, karena tidak menyisakan untuk pertanyaan, maka Gembala Are mohon menyimak apa yang disampaikan oleh narasumber berikutnya. Ya, Gurunda Zuma, jika siap, timer berjalan, tafadhol. Baik, saya masih punya kewajiban untuk menjelaskan yang tadi ya. Karena ini berbicara keautentikan Al-Quran, kitab suci lah maksudnya. Yang pertama, Al-Quran menjamin dirinya. Ya, tidak ada satupun kitab di atas muka bumi ini yang menjamin dirinya tentang kesuciannya dan tentang terjaganya dia. Hanya Al-Quran yang berani menerangkan sifat dirinya. Lalu kemudian, untuk supaya kita bisa memahami apakah Al-Quran itu betul dari Allah, atau dia adalah karangan orang Arab, atau dia itu adalah karangan Rasul Muhammad SAW, maka kita harus ungkap itu. Tak boleh disembunyikan. Nah, ketika kita menelaah Al-Quran, maka tentu orang yang menelaahnya dengan benar akan mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan merupakan karangan orang Arab, juga bukan karangan Rasul Muhammad SAW. Tetapi yang ketiga itulah yang benar. Sebab Al-Quran itu adalah merupakan sebuah kitab suci yang tidak sedikit pun memberi ruang kepada siapapun yang tidak senang pada Al-Quran untuk menemukan kesalahan dalamnya. Nah, di dalam Al-Quran diterangkan dalam surah Hud, katakanlah, maka datangkanlah 10 surah yang dapat menyamainya. Ini tantangan. Ya, jadi kemungkinan pertama yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah karangan orang Arab, ya kemungkinan itu adalah pernyataan-pernyataan orang yang tidak mengerti, yang membaca Al-Quran pun tidak bisa, gitu loh. Justru Al-Quran itu menantang orang-orang di atas muka bumi ini untuk membuktikan kalau Al-Quran itu bukan firman Tuhan, karangan orang Arab. Silakan orang-orang di luar Arab juga mengarang sebuah kitab seperti Al-Quran. Lalu dalam surah Yunus juga dikatakan, katakanlah kalau benar apa yang kamu katakan, maka cobalah datangkan sebuah surah yang menyerupainya. Ini tantangan. Orang-orang Arab pada kala itu berusaha keras mencoba untuk menjawab tantangan ini, akan tetapi tidak berhasil. Ini bukti bahwa Al-Quran itu bukan berasal dari perkataan mereka. Orang-orang Arab tidak mampu menghasilkan karya yang serupa. Ada tantangan dari Al-Quran dan usaha dari mereka untuk menjawab tantangan itu, tapi tidak memberikan ruang untuk menjawab tantangan Al-Quran tersebut. Kemudian yang kedua, kalau dikatakan Al-Quran itu karangan baginda Rasul Muhammad SAW, itu adalah sesuatu yang tidak mungkin. Ya, tidak masuk akal. Sebab Rasul Muhammad SAW, ya sama, dia juga orang Arab. Bagaimanapun cerdiknya, tetaplah ia akan mengalami kesalahan. Tidak ada karangan manusia di atas muka bumi ini yang tidak bisa ditemukan kesalahannya. Ya, termasuk kalau dikatakan itu ada karangan Rasul Muhammad SAW, berarti beliau jauh lebih hebat daripada orang-orang yang diakui rasul di agama lain. Karena di kitabnya mereka itu terjadi kesalahan yang sangat luar biasa. Kalau tadi ada pernyataan tidak ditemukan satu huruf pun, kita bisa buktikan itu. Ya. Lalu kemudian ada mengatakan di situ tidak bertentangan dengan sains, kita bisa buktikan. Ada yang mengatakan bahwa berisi nubuatan dan tidak mungkin gagal, kita akan buktikan bahwa kitab itu gagal. Lalu kemudian mengajarkan moral, kita buktikan bahwa kitab itu justru ya tidak mengajarkan moral yang baik. Nah, bagaimana dengan Al-Quran ini? Al-Quran ini sangat jelas bahwa Al-Quran ini tidak ada satu permasalahan di dalamnya yang kemudian tidak dipecahkan. Masalah kehidupan manusia semuanya telah terkumpul dalam Al-Quran dan ada solusinya, gitu loh. Ya. Jadi Al-Quran itu bukan karangan orang Arab, bukan karangan Rasul Muhammad SAW, tetapi semata-mata dia berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesungguhnya kami mengetahui mereka berkata bahwasanya Al-Quran itu diajarkan oleh seorang manusia kepadanya, yaitu Muhammad. Padahal bahasa orang yang mereka tuduhkan itu, yaitu Muhammad SAW, yang adalah mereka menggunakan bahasa yang sama. Sedangkan Al-Quran juga menggunakan bahasa Arab yang sama. Tapi kenapa mereka tidak menemukan kesalahan itu?
Nah, ini bukti bahwa Al-Quran itu berasal dari Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Belum ada yang bisa menemukan, belum ada yang bisa menandingi Al-Quran. Sehebat apapun kitab di luar sana, mereka tidak mampu membuktikan bahwa kitabnya itu benar-benar 20 adalah detik. berasal dari Tuhan. Proses pewahyuannya saja tidak jelas. Kalau Al-Quran itu sangat jelas. Dan satu hal yang pembuktiannya sangat luar biasa. Sastra yang ada dalam Al-Quran itulah salah satu bukti bahwa itu berasal dari Allah. Demikian. Iya, Gurunda, Masya Allah, Gurunda kami sangat menggelora dalam menjelaskan bagaimana perbandingan Al-Quran dengan kitab-kitab suci yang lainnya. Ikhwan Villa dan juga kawan-kawan kekristenan yang sedang menyaksikan di live comment sana dan juga di majelis Zoom, kita sudah melewati segmen kedua putaran pertama. Kita akan lanjut ke segmen kedua putaran kedua yang dimulai oleh Gembala Arul Eli Laya. Iya, baik. Iya, kalau begitu timer berjalan, presentasi meluncur. Iya, terima kasih untuk paparannya. Dan seperti saya katakan tadi ya, perihal mengenai sebuah kitab itu berasal dari Tuhan, tentu kan harus bisa dibuktikan. Kalau saya selalu mengatakan itu pembuktian secara logis, secara historis, secara sosiologis, ya secara biblis. Artinya kitab itu sendiri yang menjelaskan, membuktikan bahwa dirinya betul dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ya, jadi kembali seperti saya katakan tadi, Tuhan itu menurunkan wahyu. Seperti kami percaya perjanjian lama, begitu ya, di mana di situ menceritakan bagaimana dunia ini diciptakan, lalu bagaimana manusia mulai berkembang, ya, jadi sebuah sejarah begitu, dan di dalamnya berisi banyak sekali janji dan berisi begitu banyak nubuatan dan semua itu digenapi. Jadi sentral daripada Alkitab itu sendiri sebetulnya adalah kedatangan Sang Juru Selamat sebetulnya. Ya, kedatangan Sang Juru Selamat. Kenapa Juru Selamat perlu datang begitu ya? Karena ketika manusia jatuh ke dalam dosa, hukumannya itu jelas, yaitu maut, yaitu neraka. Ya, artinya manusia akan dihukum selama-lamanya di sana dan itu sangat mengerikan gitu ya. Dan sejak kejatuhan Adam itu sebetulnya dari saat itulah Tuhan berjanji, Sang Pencipta berjanji akan mengutus Juru Selamat yang akan menggantikan Adam dan keturunannya dihukum di neraka. Makanya di dalam perjanjian lama kita baca seperti Habel itu, Habel ya, mempersembahkan hewan korban. Sebenarnya persembahan hewan korban itu adalah gambaran daripada Juru Selamat yang akan datang. Dan itu terus dilakukan mulai dari Adam sampai tampilnya Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Begitu Juru Selamat itu datang, Yesus Kristus datang, persembahan itu tidak lagi dituntut oleh Tuhan, begitu ya. Jadi ada kronologinya begitu, yang sambung menyambung. Jadi perjanjian baru itu diilhamkan oleh Tuhan adalah untuk memberikan penjelasan apa yang tersembunyi di dalam perjanjian lama, begitu. Ya semua terkoneksi dengan baik gitu ya. Nah, kalau misalnya ada pendapat bahwa Alkitab itu sudah ada yang mengatakan sudah dipalsukan lah, misalnya seperti itu, atau tidak ada lagi yang aslinya, itu agak cukup sulit kita terima secara logika. Mengapa? Karena Taurat, Mazmur, Taurat, Zabur kalau dalam bahasa teman-teman Muslim, Taurat, Zabur, Injil, itu adalah sesuatu hal yang Tuhan ilhamkan atau yang diwahyukan oleh Tuhan. Sangat tidak masuk akal kitab yang ia ilhamkan itu tidak dijaganya. Mengapa? Karena itu adalah firman-Nya, itu miliknya. Sangat tidak masuk akal kalau itu sampai dirusak oleh manusia. Jangankan manusia begitu, setan sekalipun tidak akan mungkin bisa merusak firman itu. Kenapa? Kalau misalnya kitab yang ia ilhamkan itu mengalami kerusakan satu kata saja, itu akan merugikan manusia yang akan menerima informasi tentang dirinya dan kehendaknya. Sebab terjadi kesalahan begitu. Nah, jadi itu sebabnya saya sangat percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama Perjanjian Baru itu mustahil ada kesalahan dan semua teks-teksnya ada. Baik itu teks Perjanjian Lama, kalau sekarang itu kalau ke dalam bahasa teologi itu dikatakan itu apografa. Salinan daripada tulisan awal yang asli yang ditulis oleh Nabi sendiri itu apografa. Kalau tulisan aslinya itu namanya autografa. Nah, autografa itu memang sudah tidak ada. Kenapa? Karena sudah dimakan oleh waktu begitu ya. Ribuan tahun gitu. Ya 3.500 tahun yang lalu tentu nggak ada benda yang dari papirus yang bisa bertahan dengan usia seperti itu. Tetapi Tuhan tidak mau firman itu
hilang begitu, karena itu miliknya. Maka dia akan memerintahkan orang-orang yang sangat mengasihinya untuk menulis, yang menyalin menyalin kitab itu. Tentu peranan Roh Kudus sangat penting di sana, mengiluminasi mereka atau menerangi mereka sehingga mereka menulis persis seperti aslinya dan tidak ada perbedaan sama sekali. Jadi dalam pemeliharaan kitab itu tidak mungkin Tuhan mengizinkan kitab itu rusak satu huruf sekalipun. Ya, tidak mungkin begitu. Makanya saya ada buat YouTube juga kepada teman-teman, saya katakan di dalam channel YouTube saya itu sudah dalam sebuah konten ya. Taurat, Zabur, Injil yang dimiliki oleh orang Israel, Yahudi dengan Kristen itu ada sekarang dan terpelihara. Lalu teman-teman Muslim, Taurat, Zabur dan Injil yang mana seperti itu? Yang mana? Supaya kita bisa membuat perbandingannya dan seperti apa isinya begitu. Nah, saya belum menemukan itu. Dan saya belum menemukan itu. Jadi hanya mungkin sebagai wacana saja. Oke, terima kasih. Ya. Iya, terima kasih untuk pertanyaannya Gembala Are. Sekarang kita akan mendengarkan jawaban dari pertanyaan yang disuguhkan oleh rekan Kristiani kita. Gurunda, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik. Sebelum saya menjawab ya, saya ingin menerangkan dulu bahwa di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 79 dikatakan, celaka orang-orang yang menulis sebuah buku dengan sendiri, kemudian dikatakan buku itu dari Allah untuk kemudian dijual dengan murah. Maka celakalah bagi mereka disebabkan tulisan tangan mereka karena ulah perbuatan mereka. Tadi saudara kita mengatakan bahwa kitab suci itu mustahil katanya. Enggak masuk akal katanya kalau ada yang dirubah-rubah. Nah itu betul itu. Jadi kalau ada kitab yang sudah dirubah-rubah, ya itu berarti bukan lagi dari firman Allah, bukan lagi kalamullah. Nah sekarang kita akan membuktikan yang mana yang dirubah. Al-Quran atau kitabnya orang Kristen gitu. Kita melihat di dalam Wahyu 22 misalnya. Kalau kitab suci itu mustahil dirubah, ya bagaimana mungkin kemudian sosok yang dianggap sebagai narasumber kitabnya orang Kristen mengatakan bahwa aku menyatakan kepada tiap-tiap orang yang mendengarkan perkataan nubuatan dalam kitab ini, barang siapa yang menambah-nambah, coba, barang siapa yang menambah-nambah, itu dijelaskan di ayat 18, barang siapa yang menambah-nambah. Artinya, kalau ada sinyal dari Yesus bahwa kitab Kristen itu akan ditambah, akan dikurangi, maka betul yang saudara katakan, tidak masuk akal firman Tuhan itu dirubah. Berarti kitab Anda itu bukan firman Tuhan, karena terbukti dirubah. Coba Anda lihat dalam Wahyu 22 ayat 18, ayat 19. Kemudian, tadi ada pernyataan bahwa mustahil katanya ada kesalahan di dalam ajaran sebuah kitab yang berasal dari Tuhan. Sederhana untuk membuktikan itu. Bagaimana kemudian di dalam sebuah kitab yang dianggap sebagai kitab suci terdapat pertentangan yang sangat luar biasa. Contoh, dalam Yohanes 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dunia bukan untuk menghakimi dunia, tapi untuk menyelamatkan oleh dia. Tapi coba lihat di Matius 10 ayat 34. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas dunia. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuannya, ibunya, menantunya, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, dia datang bukan untuk menghakimi. Tetapi di Matius 10 justru dia menghakimi. Ini bukti sederhana saja untuk membuktikan bahwa kitab mana sebenarnya yang bukan dari Tuhan. Banyak hal-hal yang seperti ini yang disuarakan di dalam kitabnya sahabat Kristen. Ya, kalau tadi sahabat kita mengambil kitabnya orang Yahudi, itu kitabnya orang Yahudi. Umat Islam pun mengakui bahwa kitabnya orang Yahudi yang disebut dengan kitab Torah itu adalah firman Tuhan. Bahkan kami mengakui bahwa Nabi Isa alaihissalam yang kemudian disebut Yesus oleh teman Kristen juga memiliki hikmat pengajaran kepada Bani Israel. Lalu kemudian ada pertanyaan, mana Injil yang diwahyukan Allah kepada Yesus? Jangan terlalu jauh. Pertanyaannya harusnya mana Torah yang diwahyukan Allah kepada Musa? Mana Taurat itu? Mana Taurat itu? Orang Kristen pun tidak bisa menunjukkan Taurat itu. Nah, apakah Taurat itu Kristen umat Islam mau mengakui bahwa kitab Taurat itu tidak pernah ada?
Tentu sahabat Kristen yang mengatakan ada, umat Islam juga mengatakan ada. Bedanya kemudian adalah orang Kristen mengakui perjanjian lama itulah Taurat. Orang Islam mengakui Taurat itu sudah nggak ada. Ya, sudah dirubah-rubah. Makanya di awal tadi saya mengatakan bahwa celakalah orang yang merubah-rubah. Celakalah orang yang menuliskan sebuah buku yang dianggap mereka itu adalah firman Tuhan. Padahal itu sesungguhnya bukanlah firman Tuhan. Jadi kalau misalnya Anda bertanya kepada kita, mana Injil yang diwahyukan kepada Nabi Isa atau Yesus? Saya kembali kepada Anda. Tunjukkan segala firman yang Yesus terima dari Allah. Dalam Yohanes 17 ayat 8. Mana firman itu? Lalu kemudian aku heran, begitu banyak Injil yang, aku heran begitu cepat kamu berpaling kepada Injil-Injil lain. Tolong tunjukkan Injil-Injil lain yang dimaksud di situ yang mana. Karena itu adalah keheranan Paulus akan adanya Injil. Dan kemudian dikatakan Yesus mengajarkan Injil. Tolong tunjukkan Injil mana yang Yesus ajarkan pada masa itu. Kalau Al-Quran sudah final. Bahwa kitab sebelum Al-Quran itu telah dirubah-rubah. Dan terbukti hari ini yang saudaraku pegang adalah kitab yang Anda tenteng itu bukanlah kitabnya Yesus. Pertanyaan saya pada saudara. Ya, apakah Yesus pernah memegang kitabnya orang Kristen? Yaitu perjanjian baru. Silakan. Terima kasih Gurunda. Waktu dicukupkan dengan pertanyaan yang membuat kita penasaran selama 2000 tahun dunia berjalan. Gembala Arun Elilaya, jika siap timer berjalan. Oke, baik. Paparan dipersilakan. Iya, terima kasih ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang menarik begitu. Ya, seperti saya katakan tadi, sangat tidak masuk akal kalau Tuhan menyilamkan sebuah kitab lalu tidak terjaga olehnya. Gitu ya. Sangat tidak masuk akal karena dia adalah Allah Maha Benar, Maha Kuasa, tidak akan mengizinkan kitabnya mengalami kerusakan. Kalau tadi ditanya, mana sih Taurat yang dimiliki oleh bangsa Israel begitu ya? Itu kejadian sampai ulangan, ya, kejadian sampai ulangan itulah Taurat Musa. Ya, sementara Nabium atau kitab-kitab Nabi itu adalah kitab seperti Yesaya, Yehezkel, Yeremia dan lain-lain. Sementara yang disebut Jabur itu ada 12 kitab seperti Mazmur, Amsal, begitu ya, Kidung Agung, Pengkhotbah dan lain-lain. Nah, orang Yahudi itu membagi 3 kelompok tanah namanya. Taurat, Nabium sama Ketubim. Nah, perjanjian baru itu tapi seperti ditanya oleh Pak Jul tadi ya, apakah Yesus pernah memegang perjanjian baru? Enggak. Ya jelas tidak begitu. Mengapa? Karena perjanjian baru itu baru ditulis setelah Yesus Kristus itu naik ke sorga. Ya, dia memerintahkan murid-muridnya untuk menuliskannya dan mengilhaminya. Jadi Roh Kudus itu diberikan untuk mengilhami mereka ya untuk menulis perjanjian baru. Ya. Nah, perlu saya perbaiki juga mengenai Injil. Injil itu kan sebetulnya dari bahasa Arab ya. Injil itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia harusnya itu kabar baik. Ya, kabar baik. Nah, dalam bahasa Yunani itu namanya Evangelion. Ya, Evangelion artinya kabar baik. Nah, ketika itu tadi catatan dari Galatia ya, kamu cepat sekali berbalik daripada dia, ya, mendengar Injil yang lain. Artinya itu maksudnya itu kabar yang lain gitu. Ya, kabar baik yang lain sebenarnya bukan kabar baik. Ya, mengapa? Karena pada saat itu ada orang-orang di Galatia yang kembali mereka kepada perjanjian lama, di mana mereka ingin kembali lagi kepada ibadah simbolik. Ya, kalau berdoa harus menghadap Yerusalem, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Jadi mereka kembali seperti itu, padahal sebenarnya sudah tidak lagi begitu. Ya, sudah tidak lagi. Nah, jadi itu perlu diperbaiki. Jadi Injil itu bukan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, kalau tadi seperti pertanyaan tadi, Yohanes 3 ayat 17 itu katakan aku bukan untuk menghakimi dunia, terus dikontraskan dengan Matius 10 ayat 34, aku bukan membawa damai, saya pikir itu topik tersendiri. Ya, kenapa saya tadi mengangkat itu, ya mengangkat topik bukti sebuah kitab itu berasal dari Tuhan. Kalau kita mendiskusikan substansi daripada Alkitab itu atau Al-Quran itu pasti banyak tidak nyambung. Kenapa banyak tidak nyambung? Yang pertama,
saya tidak bisa menghakimi Al-Quran itu dengan memakai Alkitab. Tidak bisa. Ibaratnya kita tidak bisa menghakimi orang Amerika dengan hukum kita, undang-undang kita, KUHP kita. Itu tidak bisa, gitu ya. Makanya saya harus membawa kepada ranah yang seharusnya dalam kita berdiskusi, begitu. Ya, nanti kalau kita masuk ke tema-tema lain boleh. Misalnya gini, di Islam dengan di Kristen di Alkitab ada yang temanya sama, yaitu misalnya ada makanan tertentu yang diharamkan. Kita boleh diskusi seputar itu nanti. Ya, kalau kita membahas Yesus, itu tidak akan nyambung juga. Kenapa? Karena Yesus dalam Alkitab dengan Isa Al-Masih dalam Al-Quran itu dua tokoh yang berbeda. Ya, itu dua tokoh yang berbeda yang tidak mungkin kita bisa sandingkan. Nggak bisa gitu. Kenapa tidak bisa? Di dalam kesaksian Alkitab, Yesus itu adalah Tuhan. Di dalam kesaksian Al-Quran, Isa Al-Masih itu bukan Tuhan. Jadi saya tidak percaya, saya di kelompok yang tidak percaya Yesus dan Isa itu tokoh yang sama. Ya, jadi saya tidak ada di barisan itu. Kalau tadi tanya mengenai Taurat begitu ya, Taurat Musa, sekali lagi Taurat Musa itu dari Kejadian sampai Ulangan, itulah Taurat daripada Musa ya. Terus tadi mengenai Wahyu pasal 22, 18 sampai 22. 30 detik. Sebenarnya bukan berarti Tuhan itu akan menambah-nambah ya, atau ada yang menambah-nambah. Tuhan tahu bahwa memang ada manusia akan berusaha merubahnya, ya pasti. Tetapi ayat itu untuk mengantisipasi supaya jangan ada orang yang menambah-nambah, sekaligus 10 detik. Bahwa tidak boleh ada lagi orang yang menambah atau mengatakan bahwa ini kitab dari Tuhan. Tidak boleh ada lagi. Ya sudah ditutup pewahyuan. Sudah ditutup pewahyuannya. Terima kasih untuk penutup dari statement di putaran ketiga segmen kedua ini. Yang akan kita lanjutkan sekaligus penutup putaran kedua segmen kedua kita dari Guru Nazuma. Guru Nazuma, waktu dipersilakan. Tafadhol. Baik. Jadi pada intinya ya, Anda sendiri yang mengatakan bahwa itu antisipasi. Nah, kalau Anda tadi mengatakan mustahil, tidak masuk akal kalau dirubah-rubah, tapi ternyata situ ada antisipasi. Artinya masuk akal. Karena Yesus pun mengatakan, ya masuk akal kalau dirubah-rubah, makanya saya mengantisipasi dengan dalil itu. Lalu kemudian, kita harus menyadari begini. Ketika saudara saya tadi mengatakan bahwa Nabi Isa itu bukanlah Yesus, kalau kita melihat daripada paradigma berpikir antar dua umat ini, Islam dan Kristen, memang berbeda. Yang satunya mengakui dirinya oknum itu adalah Nabi, yang satunya mengaku bahwa oknum itu adalah Tuhan. Nah, untuk menentukan siapa yang benar, bahwa dirinya Nabi atau dirinya adalah Tuhan, tanya kepada oknumnya. Siapa Yesus menurut Yesus? Di situ akan terurai dengan baik. Bukan Islam yang menceritakan itu, tetapi Yesus yang menceritakan. Bukan Kristen yang menceritakan itu, tetapi Yesuslah yang menceritakan siapa dirinya. Itu yang perlu dipahami. Sehingga kami umat Islam itu mengakui bahwa hanya ada satu ketika Al-Quran menerangkan ya dengan jelas di dalam Al-Quran itu dikatakan bahwa Izqalallahu Isa ibnu Maryam a'anta qulta linnas at-takhsuni ittahuzuni. Ya. Lalu dikatakan di dalam Al-Quran ketika Allah berkata kepada Isa, apakah kamu pernah mengajarkan manusia untuk menyembah dirimu selain daripada aku? Nah, ini pertanyaannya, siapa yang kemudian diutus kepada Bani Israel ya, yang disembah oleh manusia? Inilah bukti kebenaran Al-Quran. Ada manusia yang diceritakan di dalam Al-Quran yang pernah diutus kepada Bani Israel yang disembah oleh segolongan manusia. Apakah itu ada? Ada. Itulah Kristen. Berarti Al-Quran ini terbukti benar. Itu aja dulu. Sesederhana itu aja. Kita sudah bisa membuktikan bahwa Al-Quran ini adalah firman Tuhan. Karena terbukti kebenarannya. Ada sosok manusia yang dituhankan oleh sesama manusia. Lalu kemudian, hal-hal yang perlu dipahami lebih jauh lagi. Bahwa bagaimana kemudian sahabat kita menerangkan, mengatakan bahwa kitab mereka itu adalah benar-benar firman dari Tuhan. Nah, saya hanya ingin mengatakan ya, bahwa kitab-kitab sebelum Al-Quran itu memang telah hilang keutuhan dan keotentikannya. Sementara Al-Quran hingga saat ini, bahkan sampai kapanpun, itu tetap utuh.
Ditegaskan oleh Al-Quran, seperti yang saya terangkan tadi, sungguh kamilah yang menurunkan Al-Quran, kami juga yang menjaganya. Ayat ini tidak ada di dalam kitabnya agama lain. Bahkan di kitabnya agama lain itu diterangkan, bagaimana kamu berani berkata kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat Tuhan. Sesungguhnya pena palsu ya sudah membuatnya menjadi palsu, telah membuatnya menjadi bohong. Itu justru bercerita tentang dirinya gitu loh. Bagaimana kamu memiliki kebijaksanaan dan mengatakan bahwa kamu mempunyai kitab Taurat, sementara si pena palsu telah membuatnya menjadi dusta. Kalau Al-Quran beda. Al-Quran justru menceritakan dirinya bahwa kamilah yang mewahyukan, kami jugalah yang akan menjaganya. Dan itu tidak ditemukan di kitab lain. Di kitab manapun itu tidak ditemukan. Makanya ketika ada pertanyaan, apakah Bible, ya kitabnya orang Kristen itu firman dari Tuhan? Jawabannya tidak. Apa alasannya? Karena kitabnya teman Kristen sama sekali bukan berasal dari Yesus. Yesus sudah mati puluhan tahun. Lalu kemudian buku teman Kristen ini ada. Baru dituliskan. Terlebih lagi kitab-kitab yang dimiliki sahabat Kristen itu ditemukan tanpa pengarang, tanpa nama pengarang maksud saya. Baca sejarahnya. Bagaimana kuatnya pengaruh Roma sehingga mereka pun takut memberi nama pengarang buku mereka. Sumbernya tidak jelas. Tidak heran jika kemudian ya kekuasaan Kristen dipusatkan di Roma. Nah, lalu kemudian sahabat-sahabat yang perlu dipahami di sini adalah umat Kristen itu tidak mengakui ayat-ayat yang dituliskan oleh Paulus seperti misalnya dalam Roma 16 sebagai hal yang betul-betul berasal dari Yesus, sementara Yesus itu adalah sumber. Akulah jalan, akulah keselamatan, akulah hidup. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang difirmankan oleh Tuhan untuk aku sampaikan, aku katakan. Nah, Yesus aja tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Sementara Paulus, sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Salam kepada Epenetus, saudaraku yang kukasihi. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ini firman Tuhan atau apaan ini? Yesus aja nggak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri. Masih pada pertanyaan saya, mana Injil yang Yesus ajarkan? Demikian. Iya, terima kasih Gurunda. Masya Allah, makin malam makin tajam statement-statement yang diberikan dan juga counter-counter yang dikelontarkan dari masing-masing narasumber Ikhwan Fillah. Dan semakin kita melihat bagaimana masing-masing keimanan itu berjalan. Dan demikian juga segmen kedua ini telah berakhir. Sehingga kita akan masuk ke segmen ketiga, yaitu segmen tanya, segmen pemberian pertanyaan dari Ikhwan Fillah dan juga rekan-rekan Kristiani yang berada di majelis Zoom. Untuk masing-masing keimanan akan kami berikan porsi dua pertanyaan dari akun yang berbeda. Jadi masing-masing akun satu pertanyaan. Dan berikutnya disampaikan juga sebelum kita ke sana bahwa Zujadin Cakrawala Cemerlang, Ikhwan Fillah di semua channel yang live, kami sedang proyek di mana pembangunan masjid untuk saudara-saudara kita di daerah Blora, di mana mereka di mana mereka mengimpikan memiliki masjid. Yang dimana itu sudah mereka impikan semenjak 60 tahun yang lalu, Ikhwan Fillah. 60 tahun yang lalu dan sampai sekarang itu belum terwujud. Alhamdulillah, biiznillah karena atas izin Allah, ZCC dipertemukan dengan rekan-rekan kita di sana sehingga insya Allah kita bisa membantu mereka mempunyai masjidnya sendiri. Dan alhamdulillah juga kita sudah mengumpulkan dana sebesar 21 juta sehingga proyek pertama kita akan membuat saluran air di sana. Baru nanti kita ke fondasi masjidnya. Dan insya Allah sesegera mungkin, insya Allah minggu depan tim JCC termasuk amirnya sendiri, Pak Zulfikar akan berangkat ke sana. Doakan kami dan untuk yang terketuk girohnya silahkan tafadhol untuk menyisikan rezekinya di rekening yang tertera di deskripsi Menara Siar ZCC tentunya. Ya. Dengan demikian mari kita masuk ke segmen ketiga. Bang Handi, mohon diambil alih Bang Handi. Bang. Iya, baik. Jadi siapkan timer 20 menit dulu. Pertanyaan dulu, Bang. Oh iya. Pertanyaan dari siapa dulu? Dari Pak Pendeta dulu. Silakan Pak Pendeta Era bertanya Bukan pertanyaan ini yang majelis Zoom itu loh. Tamu-tamu. Ya udah, saya minta pertanyaan pertama kali gitu.
Ya, jadi Orang segmen saya- 3 pertanyaan dari majelis Zoom, baik pihak Kristiani maupun pihak Muslim, masing-masing 2 peserta ya, masing-masing keimanan. Lalu segmen keempatnya yang dialog TikTok itu, Bang. Begitu. Saya dulu dong, saya mau bertanya masa dikasih Oh, moderator. ya, sok. Ya, saya tanya dulu. Ke siapa dulu tanya ini Pak? Saya ingin tanya ke Pak Pendeta nih. Oh ya silakan Pak, silakan. Oke, boleh ya moderator ya? Iya, nggak apa-apa. Masing-masing keimanan diberikan porsi 2 partisipan. Jadi 2 partisipan 2 pertanyaan. Tafadol, Satsugi 1 pertanyaan. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Selamat malam. Saya Malam. tertarik dengan pernyataan Anda tadi yang mengatakan bahwa kisah penciptaan yang ada di Bible itu bisa dibuktikan dengan sains. Tentu pertanyaan saya ini jawabannya harus sesuai dengan sains ya, ilmiah ya. Tidak boleh berdasarkan imani saja. Itu kan Tuhan, kalau Tuhan mau seperti itu ya apa boleh buat ya, nggak bisa seperti itu tentunya. Nah, pertanyaan saya terkait dengan penciptaan di hari pertama itu. Di dalam kitab Kejadian 1 ayat 3 ya sampai ayat 5 berfirmanlah Allah jadilah terang maka terang itu jadi. Allah melihat terang itu baik maka dipisahkan dari gelap, yang terang dinamakan siang, yang gelap dinamakan malam. Allah melihat semua itu baik, jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari pertama. Jadi di hari pertama itu sudah ada terang di Kejadian 1 ayat 3 sampai 5. Lalu kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian 1 ayat 14 sampai ayat 16 di mana matahari di situ baru diciptakan. Ya, jelas sekali di situ. Bagaimana Allah penerang untuk memisahkan gelap dari terang sebagai tanda waktu, bulan, dan tahun-tahun, maka jadilah demikian. Allah menciptakan 2 benda yang sangat besar di cakrawala untuk menerangi bumi, yakni benda yang lebih besar untuk menguasai siang, benda yang lebih kecil untuk menguasai malam. Allah juga menciptakan bintang-bintang di cakrawala untuk menerangi bumi. Ya, bla bla bla, itulah hari keempat, begitu aja lah, biar nggak kelamaan. Nah, silakan Pak Pendeta. Saya ingin jawaban yang ilmiah. Bagaimana pertanyaannya, terang di hari pertama itu asalnya dari mana? Begitu aja. Oke, baik. Jadi sumber terang itu bukan hanya matahari ya. Dan Alkitab jelas memberitahu bahwa matahari itu Tuhan ciptakan itu adalah untuk menerangi bumi, bukan menerangi alam semesta. Ya, jadi kita harus tahu alam semesta ini sangat luas. Jadi kalau dia tidak dikasih terang lebih dahulu, maka manusia tidak akan bisa, misalnya perjalanan, kalau kita misalnya ada NASA, tidak bisa meneropong sampai ke Pluto, begitu ya. Kenapa? Karena arah matahari sampai ke sana, misalnya begitu. Jadi dibutuhkan waktu yang cukup lama supaya cahaya bisa sampai ke sana, kan begitu. Bahkan kalau misalnya melewati di luar tata surya kita, galaksi Bima Sakti, begitu luar itu, ya tentu kan ada lagi, ya. Jadi dibutuhkan ada cahaya yang sudah tercipta begitu. Nah, sementara matahari, bulan, dan bintang itu jelas instruksinya Tuhan katakan tadi bahwa ayat 16 ya, kapan ayat 16 tapi 14, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Ya, jadi itu memisahkan siang dengan malam ya. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap. Perhatikan masa-masa yang tetap. Dan hari-hari dan tahun-tahun. Jadi 1 bulan berapa hari, 1 tahun berapa hari, gitu ya. Nah, dan sebagai penerang pada cakrawala biarlah benda-benda itu menerangi bumi, dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerangi besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam. Dan jadi juga bintang-bintang. Jadi Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi. Dan untuk menguasai siang dan malam dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari yang keempat begitu ya. Jadi sebenarnya nggak ada problem sih. Ya, nggak ada masalah sama sekali begitu. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa bulan bintang itu untuk khusus menerangi bumi begitu. Ya, jadi kita tahu bahwa dari segi sains kita ada di galaksi Bima Sakti begitu. Di luar itu ada lagi nggak galaksi? Ada begitu. Nah, itu dia ya. Kalau tidak ada cahaya sampai ke sana, maka mereka tidak bisa membuat liputan gitu, memakai teropong Hubble atau teropong apalah yang canggih gitu. Tetapi karena sudah ada cahaya sebelumnya Tuhan, maka mereka bisa melihat ada bintang-bintang yang sangat jauh seperti itu. Ya, saya pikir itu jawabannya sudah cukup terang benderang ya, Pak ya. Oke, terima kasih Pak Are. Ya, untuk pertanyaan dari pihak Muslim, silakan 1 pertanyaan lagi. 1 lagi dong, saya tadi dari awal. Oke. Oke, silakan Bang. Oke, makasih moderator.
Saya bertanya kepada kedua narasumber sesuai dengan topik yang ada, pertanyaan singkat dan mohon dijawab singkat. Kedua narasumber pertanyaannya adalah, dari manakah sumber Bible atau Al-Quran? Ya, dari manakah sumber Bible atau Al-Quran? A, pencipta alam semesta yaitu Allah. B, Yesus. C, Roh Kudus. D, semuanya benar. Saya ulang. Dari manakah sumber Bible atau Al-Quran? A, Allah Bapa atau pencipta alam semesta. B, Yesus. C, Roh Kudus atau Al-Quran. A, Allah Bapa atau pencipta alam semesta. B, Yesus. C, Roh Kudus. D, semuanya benar. Silakan Pak Pendeta dulu boleh jawab, baru ke Bang Juma, silakan. Iya, jadi sebenarnya Tuhan yang memerintahkan supaya kitab itu ditulis ya. Kalau misalnya dibaca di dalam Keluaran, Tuhan memerintahkan Musa untuk menulis, gitu ya, menulis itu. Dan apakah Yesus juga memerintahkan? Iya, Tuhan Yesus Kristus juga memerintahkan murid-muridnya untuk menuliskan, dituliskanlah ini begitu ya. Bahkan dalam Wahyu itu tuliskanlah ini kepada jemaat ini, gitu ya. Jadi suruh menulis. Jadi sebenarnya Alkitab ini dari Kejadian sampai Wahyu itu sebetulnya adalah satu kesatuan yang utuh. Ya, orang Kristen tidak akan memahami Perjanjian Lama kalau itu tidak disingkap oleh Perjanjian Baru. Jadi Perjanjian Baru itu dilakukan oleh Tuhan itu untuk menjelaskan apa yang tersembunyi di dalam atau apa yang merupakan misteri di dalam Perjanjian Lama, seperti itu ya. Jadi ketiga-tiganya terlibat begitu ya. Karena memang kami percaya Alkitab menjelaskan Tritunggal itu ya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah tiga pribadi yang berbeda tetapi memiliki sifat dan hakikat yang sama begitu. Nah, jadi tiga-tiganya berperan. Iya, tiga-tiganya berperan. Seperti itu. Jadi dari mana? Yang paling berkuasa pendeta siapa? Maaf. Yang paling berkuasa, Pak? Semuanya berkuasa begitu ya. Tolong di-mute dong itu Iya. Kami percaya, aduh ini orang ini. Kos, sebentar. Sebentar, iya. Pak. Iya. Kos itu di-mute dulu itu. Ya lanjut Pak Pendeta. Iya, saya percaya Alkitab di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 dikatakan bahwa ada tiga yang memberi kesaksian di sorga, Bapa, Putra, dan Roh Kudus ya. Apa-apa, Firman dan Roh Kudus, dan tiganya adalah satu ya. Satu kesaksian yang utuh yang tidak bisa dipisahkan satu dan yang lain. Apakah satu pribadi? Bukan ya. Tiga pribadi tetapi memiliki sifat dan hakikat yang sama. Dalam formulasi baptisan itu, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus begitu. Jadi ada tiga nama, berarti ada tiga pribadi begitu ya. Jadi dari manakah sumber Alkitab itu? Ya dari Tuhan. Ketiga pribadi itu terlibat di dalamnya. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi perannya sama semua ya Pak ya. Allah Bapa perannya sama, Yesus sama, Roh Kudus sama gitu Pak Pendeta ya. Iya, tiga-tiga terlibat dalam hal apapun. Kalau bisa dicontohkan seperti apa Pak kira-kira? Maaf Pak. Seperti apa kira-kira prosesnya Pak? Allah Bapa, Yesus, Roh Kudus. Gimana bisa sistemnya Pak? Sehingga bisa menjadi kitab gitu. Bisa menjadi kitab itu kan Tuhan memerintahkan manusia untuk menulis ya. Tuhan memerintahkan supaya kitab itu ditulis begitu. Jadi bukan tiba-tiba turun begitu saja. Tidak, kan? Ditulis oleh Daud, ditulis oleh Salomo, ditulis oleh Paulus dan lain-lain. Nah, pertanyaannya mungkin kan itu ditulis oleh manusia. Iya, nggak mungkin yang menulis itu malaikat begitu ya. Dan ditulis dalam bahasa. Kalau yang menyuruh Musa menulis, Yesus apa Allah Bapa Pak? Yang menyuruh Musa menulis, Yesus apa Allah Bapa Pak? Itu ketiga pribadi itu kan ini. Istilahnya ketiga pribadi itu pasti terlibat di dalamnya begitu ya. Mau Bapak juga yang ngomong gitu. Kalau tadi bilang apakah manakah yang lebih berkuasa? Makanya saya bilang kalau kita membahas substansinya, isinya itu pasti tidak ada yang ini ya. Artinya kan kami kan percaya isi Alkitab ini firman Tuhan. Apapun yang diinformasikan oleh Alkitab itu kami percaya. Tentu Muslim tidak akan mungkin percaya isinya. Kenapa? Ya karena teman-teman Muslim sudah tidak percaya Alkitab ini firman Tuhan. Jadi apapun isinya,
itu pasti tidak akan bisa dipercaya begitu. Demikian juga saya begitu. Karena saya tidak percaya kitab lain itu firman Tuhan, maka apapun isinya saya tidak percaya sedikit pun gitu. Makanya dari sejak awal saya katakan bahwa mari coba kita diskusi apa sih bukti sebuah kitab itu datang dari Tuhan. Yang secara logika itu bisa diterima oleh semua orang. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Saya kembali, Bang Juma belum jawab pertanyaan yang sama. Silakan Bang Juma, pertanyaan yang sama. Apa itu? Ke Bang Juma, pertanyaan yang sama. Bang Juma, silakan. Silakan. Baik. Jadi ketika tadi ada pertanyaan ya yang muncul dari Bang Handi ya, kaitannya dengan apakah Injil, Al-Quran itu sumber daripada apa tadi pertanyaannya Bang? Bible dan Al-Quran itu sumbernya dari Sang Pencipta. Baik. Jadi berasal dari pencipta alam semesta. Seperti dalam surah Al-Hajr yang saya bacakan tadi. Bagaimana kemudian Allah menerangkan bahwa kamilah yang mewahyukan, kami jugalah yang akan menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafizun. Berarti Al-Quran itu betul berasal daripada Allah. Nanti kemudian untuk membuktikan itu kita kaji isi dalamnya, kan gitu. Tapi tidak mungkin waktu sejam itu mampu untuk bisa memuaskan para sahabat-sahabat membuktikan Al-Quran itu sebagai kalamullah. Lalu kemudian kaitannya dengan Al-Quran yang menerangkan bahwa kitab sebelum Al-Quran itu pernah diwahyukan oleh Allah berupa Taurah, berupa Zabur dan juga Injil, itu juga diterangkan dalam Al-Quran. Ani abudullah rabbi wa rabbakum, itu ketika Isa mengatakan sesungguhnya sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Dialah Allah yang telah memberikan Alkitab kepadaku. Artinya bahwa para sahabat beriman, terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga para sahabat tidak gagal paham dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua sebagai orang muslim dan bisa untuk membentengi keimanan, keislaman kita semua. Allahumma amin. Terima kasih para sahabat sekalian. Semoga para sahabat selalu dalam lindungan Allah SWT, selalu diberi kemudahan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Allahumma amin. Terima kasih. Saya akhir dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.